Media sosial mengubah cara kita berpikir, merasa, dan terhubung, tetapi ada konsekuensinya. Apa saja itu? Mari kita bahas. Ada 5 cara media sosial memengaruhi otak kita. 5-10% pengguna internet mengalami kecanduan online. Pemindaian otak menunjukkan bahwa kecanduan media sosial memengaruhi area otak yang sama seperti kecanduan narkoba. Area ini mengatur emosi, pengambilan keputusan, dan perhatian, membuat kita jadi terus-terusan ingin scrolling atau menggulir layar. Sering berpindah antar aplikasi dan notifikasi mungkin terasa produktif, tapi penelitian menunjukkan bahwa pengguna media sosial berat cenderung lebih buruk dalam multitasking. Otak dilatih untuk mencari stimulasi terus-menerus, membuat kita sulit fokus pada tugas jangka panjang. Anda pernah merasa ponsel Anda bergetar padahal tidak? Itu namanya sindrom vibrasi phantom vibration syndrome. Otak Anda salah mengira sensasi kecil sebagai notifikasi. 89% orang pernah mengalaminya. Ini menunjukkan betapa dalamnya media sosial masuk ke sistem saraf kita. Media sosial memicu pelepasan dopamin, yaitu zat kimia bahagia di otak. Pemindaian MRI menunjukkan bahwa pusat penghargaan di otak aktif saat kita membicarakan diri sendiri secara online. 80% postingan di media sosial adalah tentang diri sendiri, dibandingkan hanya 30-40% dalam percakapan langsung. Tapi tidak semuanya negatif. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang dimulai secara online seringkali lebih sukses daripada yang dimulai secara langsung. Anonimitas dan kejelasan tujuan bisa membantu orang terhubung lebih dalam. Media sosial bisa menyatukan, bahkan saat berjauhan. Tapi apa yang terjadi kalau media sosial menguasai hidup kita? Dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental sangat serius. Pertama, risiko kecemasan dan depresi meningkat karena perbandingan sosial dan rasa tidak cukup baik. Gangguan tidur juga sering terjadi karena kebiasaan scroll larut malam yang mengacaukan siklus tidur alami. Dalam jangka panjang, kita bisa mengalami penurunan fokus, rasa kesepian, bahkan citra tubuh negatif akibat standar kecantikan yang tidak realistis. Jadi, bagaimana caranya menjaga kesehatan mental tapi tetap terhubung? 1. Batasi waktu harian untuk menggunakan media sosial. Kebanyakan ponsel sudah punya fitur pelacak waktu. Kedua, matikan notifikasi agar lebih fokus dan hadir di saat ini. Ketiga, follow akun-akun positif, bukan yang menyebar energi negatif atau standar yang tidak realistis. Keempat, jadwalkan detox digital secara rutin. Coba libur media sosial selama akhir pekan. Dan yang paling penting, kelima, prioritaskan hubungan dan aktivitas secara offline. Pengalaman nyata adalah penawar terbaik dari kelelahan digital. Media sosial itu kuat, tapi kita lebih kuat. Dengan langkah kecil dan sadar, kita bisa menjaga otak dan kesehatan mental kita. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya.